Jam 15 sore 28.8 udah kedap-kedip. Kontrolernya sudah mulai ngerem. Kondisi si baterai udah full di 28 kali ya. Posisi kalau di ePaver WiFi itu masih boost charge ya. Jadi masih ada proses pengisian. Kita lihat masih 2 ampere. Ini teman-teman ya, 5.4 ampere 170 watt. Nah, jadi si controller tadi karena akinya udah penuh, dia ngerem nih ya, sehingga produksi di sini cuma 90 watt. Padahal ketika sore ini masih dari panel masih bisa menghasilkan 170 watt. Jadi sayang ya kalau tidak dimanfaatkan ketika posisi baterai akinya itu udah penuh. Ini masih bisa kita pakai 5 amperan produksi dari panel. Jam 15 sore 28.8 udah kedap-kedip. Kontrolernya sudah mulai ngerem. Kondisi si baterai udah full di 28 kali ya. Posisi kalau di ePaver WiFi itu masih boost charge ya. Jadi masih ada proses pengisian. Kita lihat masih 2 ampere. Belum sampai di bawah 1 ampere. Kalau udah di bawah 1 ampere berarti udah ke posisi apa ya, boost charge. Satu lagi apa ya, lupa saya. Jadi udah full banget. Kalau ini udah mulai ngecasnya posisi stabil. Berantakan banget ini ya. Udah nggak pernah kita sapu-sapu, kita lap-lap nanti. Yang biasa di sini udah pindah ke rumah emak saya ke Bandung. Jadi posisi yang PLTS litiumnya harus cari lagi si kontrolernya ya. Oke, kemarin saya cek ini CCTV jalan, cuma yang ini nggak tahu kenapa nih. Yang ini tidak jalan teman-teman. Kenapakah? Apakah kesenggol atau gimana? Jadi saya nggak bisa mantau yang posisi si on grid. Atau wifi-nya lemah ya. Jadi satu nembak ke sana, satu nembak ke on grid. Oke, kita mau masak air aja. Udah jam 3. Di mumpung 28.8, kita lihat nanti posisi sekarang ini kan 80 atau 90. Kalau kita sedot dia bisa naik nggak arusnya ya. Udah 1000 watt hour, sudah 1 kWh produksi harian. Ini kompor induksi dari zaman sebelum corona. Kita masak air 650 watt dengan panci yang udah nggak ada pegangan ya, sekitar buat 1 termos lah. Kita lihat nih arus dari panel tadi 2 ampere 90 watt. Apakah bisa lebih gede kalau arusnya kita manfaatkan tidak direm oleh si controller. Nah, ini langsung turun ke 24.7. Nah, ini teman-teman ya, 5.4 ampere 170 watt. Nah, jadi si controller tadi karena akinya udah penuh, dia ngerem nih ya, sehingga produksi di sini cuma 90 watt. Padahal ketika sore ini masih dari panel masih bisa menghasilkan 170 watt. Jadi sayang ya kalau tidak dimanfaatkan ketika posisi baterai akinya itu udah penuh. Ini masih bisa kita pakai
5 amperan produksi dari panel. Sementara kalau kita tidak manfaatkan sampai kedap-kedip di 28.8 itu cuma 2 ampere saja. Jadi itu pengaturan beban ketika siang hari. Nah, itu sangat penting agar produksi dari panelnya itu maksimal. Ini mungkin kalau kita sedot ya dari siang gitu, tadi entah kenapa ketiduran jadi baru bangun udah mau jam 3, udah telat gitu ya. Nggak bisa kita manfaatkan ketika posisinya peak ya. Posisi matahari sedang panas-panasnya biasanya dari jam 10 sampai jam 2 siang. Nah, itu adalah durasi kita bisa memanfaatkan produksi dari panel gitu ya. Masak air, nanak nasi. Nah, harusnya di jam-jam seperti itu. Kita nyalakan 733 ya. Total bebannya si kompor induksi itu ketika starting di 730 watt. Jadi si Kenika nih untuk dibebani sampai 700 watt masih oke. Masih perkasa ya. Sejak dari sebelum zaman corona ini, meskipun udah sempat masuk ke servisan karena saya salah masang kutub plus minus dari akinya. Tapi alhamdulillah sih puas ya, daripada beli yang abal-abal gitu, mendingan yang udah terbukti para users PLTS menggunakan inverternya. Jam terbangnya boleh diacungi jempol, 24 jam nonstop, nggak pernah saya matikan. Dengan beban rata-rata ya seginilah ya maksimalnya untuk jet pump, rice cooker, kompor induksi. Yang paling gede beban adalah jet pump dan kompor induksi di 650 sampai 700 watt. Nggak ada beban lain karena ya cuma masak dan jet pump saja. Sisanya malam cuma lampu indoor outdoor saja, paling juga 100 watt. Dan kondisi aki bekas nih, si Hydrate Max ini nggak tahu nih masih ada nggak ya. Kalau yang jual secondan si aki ini oke juga nih. Sejak zaman Rusia mulai menyerang Ukraina, tuker tambahnya sampai sekarang masih awet. Udah lebih dari berapa bulan ya, 1 semester apa 2 semester, dengan kondisi bahwa si pemakaian kita jaga DOD-nya nggak lebih dari 50%, di atas 24 ya, di bawah 24 kita udah stop pemakaiannya, ya 23,5 lah batas paling bawah. Ini bikin akinya alhamdulillah lebih bisa berumur panjang. Biasanya kalau ketika awal-awal belajar dulu, sebulan 2 bulan langsung ngedrop karena dihajar bebannya langsung di bawah DOD 50%. Ternyata memang kunci untuk awet aki PLTS itu adalah di disiplin ya. Jangan sampai DOD-nya di bawah 50%. Oke, dari panel nih 150 watt untuk 30 menit ke depan masak air kayaknya masih oke lah. Nah, jadi untuk controller kayaknya sih saya sangat puas pakai si EP4 ini. Bisa ngerem dengan sempurna gitu ya. Ketika aki full charging, waktu Lebaran kemarin ini tidak terpantau gitu ya, CCTV-nya tidak nyala karena jalur ke PLN dari sini ke on grid, ini malah off gitu. On grid-nya juga tidak nyala selama 2 minggu
kurang dua mingguan lah ya, selama mudik. Jadi dari panel tidak tersalurkan ke grid, tapi alhamdulillah nggak masalah ternyata. Meskipun panas terik, si on gridnya PLN-nya jalurnya off, ternyata memang ada anti islandingnya ya, istilahnya seperti itu kali. Oke, udah mau azan asar, kita ke masjid dulu. Tadi nggak sholat duhur ke masjid, kita persiapan sholat berjamaah. Wassalamualaikum. Oke, 30 menit airnya sudah mendidih. Aduh, panas. .7 hari ini agak mendung. Ini beban lagi nyedot jet pump 647 watt. Kita cek di produksi. Jam 12.30 lebih, 7 ampere 200 watt lebih ya. Kalau kemarin udah asar di 5 ampere, sekarang agak bendung-bendung, masih bisa 7 ampere, lumayan lah ya. Buat ngisi toren lupa, dari pagi nggak dicolokin jet pumpnya karena kemarin habis masak air dengan kompor induksi biar nggak bentrok. Jadi si jet pumpnya kita off-kan dulu, sampai sekarang baru diisi lagi. Mungkin setengah jam sampai toren penuh.